pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, apakah engkau sekarang sedang patah hati, remuk hati, ada masalah besar yang kau lewati? Dengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan menjamin hidupmu walaupun engkau melewati berbagai-bagai pergumulan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Tolong kami selalu memandang ke atas ketika kami sedang dalam masalah dan pergumulan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai 20. Mazmur 34 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini yang luar biasa, saudara sekalian. Sudah lihat? Apabila orang benar itu berseru-seru apa? Berdoa, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saya bangga punya Tuhan yang kata Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ayat 4, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Ayat 5, apa? Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Kita suka tidak suka ada musuh,
Ya, bukan kita mengada-ada saudara sekalian, bukan kita berpikiran negatif. Tapi betul-betul kita sudah jadi orang baik pun ada yang memusuhi kita. Kita jualan di pasar, ada orang yang memusuhi kita karena kita lebih banyak laku. Jadi dengar firman Tuhan dengan baik, supaya kita berjaga-jaga dan tahu betul caranya, jalannya untuk lepas, yaitu berdoa. Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala itu melukiskan banyak kesesakan yang kita alami. Tuhan pasti melepaskan kita dengan doa. Dengan kesungguhan berdoa, Tuhan melepaskan kita. Itu yang terpenting sekarang. Berikutnya, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, broken heart, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi, bagaimana kalau itu sampai remuk, saudara sekalian? Remuk pikirannya, remuk hatinya, perasaannya, remuk apa? Keinginannya. Artinya orang ini sudah patah semangat benar-benar. Tidak ada kemauan lagi untuk maju. Bagaimana tidak merasa remuk hati? Usaha ini gagal, berusaha lagi gagal. Sudah pernah mendengar? Ada cerita orang yang sampai 100 kali, saudara sekalian. 100 kali melamar, baru diterima. Kalau dia cepat putus asa, mungkin dia bilang, udahlah, kalau tidak bisa bekerja di mana-mana ini, pulang kampung aja, bertani di sana. Oh, sudah jangan main-main bertani sekarang. Di kampung saya misalnya, orang di sana sudah punya mobil, rata-rata punya 2 mobil, 3 mobil. Karena usaha dengan perkebunan. Jadi saudara sekalian, saya minta dengan hormat hari ini, mari ingat betul, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan mundur dalam hidup saudara bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan janjikan apa tadi? Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jangan lepaskan ayat 18 dengan ayat yang ke-19. Dekat dengan orang yang mana? Yang berdoa. Walaupun patah hati, walaupun remuk jiwanya, walaupun merasa tidak punya harapan lagi, tetap hidup dalam doa. Doa penyerahan kepada Tuhan, doa kesungguhan hati, percaya bahwa Tuhan mendengar semua doa kita. Dan ayat 20 yang lebih luar biasa lagi, kemalangan orang benar banyak loh kemalangannya. Ya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang banyak itu tadi. Yang banyak apa? Paling tidak 3 yang sering kita alami. Itu masalah keuangan dan ekonomi, masalah kesehatan fisik maksud saya, dan masalah rumah tangga. Itu sudah banyak kan? Lebih dari 1, sudah 3. Dan Alkitab mengatakan di sini bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tidak ada yang tersisa. Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Itu nanti silahkan baca dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Tuhan menyembuhkan penyakit kita, Tuhan memulihkan keuangan dan ekonomi kita, dan apa? Tuhan memulihkan rumah tangga kita. Kuncinya dari mana? Kuncinya dari satu saja. Kuncinya ialah ketika kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan dalam doa kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan mendengar doa kami.
Dan kami percaya bahwa Tuhan berkuasa melepaskan kami dari segala masalah, dari segala persoalan, dan menolong kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan mengalami peningkatan-peningkatan yang ajaib daripada Tuhan. Jamah hati dan pikiran kami supaya dipulihkan oleh Tuhan dan kami tetap punya pengharapan seperti apapun masalah yang kami alami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.